Saudara bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi hari ini mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Pemilihan gubernur Jawa Tengah akan berpotensi jadi perang bintang usai sebelumnya pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin menjadi pasangan yang diusung Kim Plus. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Selasa siang sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Andika dan Hendrar yang diusung oleh PDIP menjadi pendaftar pertama di Pilkada Jawa Tengah. KPU Jawa Tengah menerima pendaftaran Andika Hendrar setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan dan kelengkapan persyaratan. Dan selanjutnya kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya dari Pilkada sesuai dengan keputusan berikutnya dari KPUD Provinsi. Yang jelas, masyarakat Jawa Tengah yang nanti menurut saya akan diuntungkan dengan adanya beberapa calon ini sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi dan Taj Yassin telah mempersiapkan administrasi untuk segera mendaftarkan diri ke KPU. Lutfi menyebut telah berkomunikasi dengan KPU untuk syarat pendaftaran yang direncanakan diserahkan ke KPU pada Rabu atau Kamis. Kalau nggak Rabu Kamis, ulangi, kalau nggak Rabu Kamis itu. Tapi prinsip juga kita siapkan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para relawan gila kita, dan lebih khusus lagi partai pendukung sudah mulai kita setting untuk kegiatan besok Rabu atau Kamis. Tapi prinsip saya dengan Gus Yassin sudah melengkapi semua administrasi, mungkin final check-nya besok sudah selesai. Dan hari ini Berdasarkan peraturan KPU Jawa Tengah yang mengacu pada putusan MK, ambang batas partai politik mengajukan calon kepala daerah adalah 6,5% suara sah partai. Jika dilihat secara jumlah, menurut KPU Jawa Tengah, partai politik atau gabungan partai politik minimal memiliki 1,288 juta suara. Jawa Tengah telah menjadi basis massa pendukung PDIP dalam beberapa pemilu. Untuk pemilu tahun 2024, PDIP meraih 5,2 juta lebih suara, cukup untuk mengusung pasangan calon tanpa perlu berkoalisi. Sementara partai lainnya yang bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Jawa Tengah adalah PKB, Gerindra, Golkar, dan PKS. Sementara Demokrat dan P3 harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon jika mengacu pada peraturan KPU Jawa Tengah. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa merupakan mantan Panglima TNI. Adapun Komjen Ahmad Lutfi adalah mantan Kapolda Jawa Tengah. Keduanya dipastikan akan bersaing menuju pemilihan gubernur Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pasangan calon gubernur dan calon Wakil Gubernur Andika Perkasa Hendrar Prihadi hari ini menjadi pendaftar pertama untuk Pilkada Jawa Tengah. Pasangan ini menyusul pasangan Komjen Ahmad Lutfi Taj Yassin. Benarkah ini akan menjadi perang bintang di Pilkada Jawa Tengah? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bergabung juga Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dan Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Jarod, Pak Andika bersama dengan Pak Hendy sudah mendaftar pertama kali, tapi muncul ini upayanya untuk perang bintang di Pilkada Jawa Tengah. Apakah ini memang upaya PDI Perjuangan untuk mengimbangi nama Ahmad Lutfi yang akan bertarung di Pilkada Jawa Tengah nih, Pak Jarod? Pak Jarod? Saya coba perbaiki komunikasi kami dengan Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan, untuk membahas lagi soal dinamika politik untuk Pilgub Jawa Tengah. Saya ke Bang Habibur Rahman dulu kalau begitu. Bang Habib masih mendengar suara saya, Bang? Masih. Oke, Bang Habib, merespon nama Andika Hendy yang maju pertama kali dan disebut bahwa ini memang upaya perang bintang menyeimbangkan posisi nama Pak Ahmad Lutfi yang juga akan dijagokan Kim maju ke Pilkada Jawa Tengah. Gimana merespon itu? Ya, kalau bintang dikonotasikan dengan pangkat di kemiliteran maupun di kepolisian, saya pikir tidak relevan ya. Karena meskipun keduanya adalah purnawirawan, tetapi kan memang sudah tidak bertugas lagi dan tidak ada mengkait lagi dengan institusi di mana beliau berdua sebelumnya bertugas. Tapi kalau bintang dikaitkan dengan reputasi kedua tokoh tersebut, menurut kami ya wajar-wajar saja.
baik Pak Lutfi maupun Pak Andika adalah sosok ya dua anak bangsa yang memiliki prestasi gemilang ya di bidangnya masing-masing. Sehingga kalau untuk ikut berkontestasi di Jawa Tengah, saya pikir nanti tentu akan terjadi kompetisi yang ketat ya, kompetisi yang sehat di antara kedua belah pihak. Ya, kami di sisi lain sebagai pengusung Pak Lutfi dan Taj Yassin tentu dalam posisi yang memandang situasi yang optimis ya, karena memang Pak Lutfi ini lama di Jawa Tengah, asli Jawa Tengah, bertugas di Jawa Tengah ya. Beliau kan sejak Wakapolres Surakarta, Kapolres, Wakapolda, Kapolda, bahkan sejak muda banyak bertugas di Jawa Tengah. Tentu sangat paham sekali karakter masyarakat di Jawa Tengah. Apalagi wakilnya adalah Taj Yassin ya, yang memang memiliki pengalaman ya 5 tahun ada di posisi tersebut. Tentu sudah sangat-sangat paham. Belum lagi memang basis tradisional pendukung Taj Yassin dan keluarganya yang memang sangat-sangat signifikan sekali untuk diperhitungkan sebagai sebagai modal awal untuk kampanye ini. Oke, apakah optimisme itu berkaitan juga dengan kalau kita kutip dari Litbang Kompas terakhir kali yang menunjukkan survei posisi Pak Ahmad Lutfi ini masuk 3 besar, angkanya 6,8%. Apakah itu yang jadi dasar optimisme teman-teman Kim ini, yakin Ahmad Lutfi bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah walaupun istilahnya Jateng ini kandang banteng, kandangnya PDI Perjuangan? Ya, saya pikir Jawa Tengah adalah kandangnya seluruh warga negara Indonesia ya, khususnya yang di Jawa Tengah ya. Jadi tidak ada satu pihak pun saya pikir yang bisa mengklaim memiliki basis di manapun, karena namanya pemilu ya itu kan selalu dinamis, baik pileg berbeda dengan pilpres, berbeda lagi dengan pilgub, berbeda lagi dengan pilwako maupun pilbub, sehingga kami tetap optimis ya, Pak Ahmad Lutfi maupun Pak Pak Yassin, Taj Yassin adalah dua sosok yang juga berkandang di Jawa Tengah ya. Apalagi partai-partai pendukungnya ya juga partai-partai yang memiliki basis ya signifikan di Jawa Tengah. Oke. Pak Jarod, saya ke Anda kalau begitu. Ya. Pak Jarod sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah. Oke. Apakah nama Andika ini diusung PDIP untuk berupaya mengimbangi nama Ahmad Lutfi yang sudah kadung digadang-gadang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah, Pak? Ya, sebetulnya kita itu memperkirakan sebelumnya itu Pak Ahmad Lutfi itu bergandengan dengan Mas Kaisang. Ya, di awal kan begitu. Karena akan mengikuti putusan MA. Tapi putusan MK kemudian menggugurkan itu. Sehingga Mas Kaisang tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur. Tapi sebetulnya Mas Kaisang itu bisa didorong sebagai calon wali kota atau bupati. Ini adalah bentuk konsistensi kita kepada konstitusi. Kemudian untuk Jawa Tengah, memang dari arus bawah, dari harapan rakyat, dan aspirasi dari kader Jawa Tengah, itu di sana diusulkan Mas Andika Perkasa sama Mas Hendi. Dan kita tahu rekam jejak kedua beliau ini. Sehingga waktu itu sebetulnya Mas Andika Perkasa dan Mas Hendi itu dipersiapkan untuk melawan pasangan Ahmad Lutfi dan Mas Kaisang. Tapi karena Mas Kaisang nggak bisa diganti Pak Taj Yassin, ya sudah kita tetap jalan terus. Kita selalu di dalam format seperti ini bahwa yang diusung oleh PDI Perjuangan adalah kader yang sudah dipersiapkan lama, ya, dan dari kader internal. Pak Andika Perkasa begitu sudah purna itu masuk PDI Perjuangan dan mengikuti sekolah partai. Jadi sudah mengikuti. Beliau ini orang tuanya di Magelang, kemudian memahami kultur Jawa, lama bertugas di Jawa Tengah, apalagi Mas Hendi. Jadi di Jawa Tengah saya optimis bahwa arus bawah, akar rumput itu
kuat untuk mendukung pasangan Andika Perkasa dan Mas Hendi. Walaupun kemudian Meskipun secara elektabilitas kalau saya kutip dari Litbang Kompas terakhir kali belum masuk nama Pak Andika Perkasa untuk masuk di radarnya di Pilgub Jateng ini. ya, karena selama ini memang belum dimunculkan. Dan ini belum waktunya kampanye. Biasanya setelah nanti didaftarkan dan kemudian beliau bersosialisasi turun ke bawah, kemudian seluruh kader partai itu solid untuk bisa memenangkan beliau, itu saya yakin hasil surveinya akan bisa berbeda. PD Perjuangan tidak hanya terpengaruh oleh hasil survei saat ini. Karena survei itu dinamis. Survei boleh dianggap sebagai satu pengetahuan, satu peta, tapi tidak bisa digunakan sebagai satu patokan. Karena sifatnya sangat dinamis. Tetap kita perhitungkan. Dengan survei kita bisa mengetahui di mana kita harus turun. Oleh karena itu, PD Perjuangan tidak hanya melihat hasil survei, tapi lebih banyak melihat bahwa di dalam pilkada itulah proses konsolidasi partai. Proses untuk gerakan partai untuk turun ke bawah. Bersama-sama dengan rakyat di akar rumput itu menjadi pertaruhannya. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Instruksi PD Perjuangan sudah jelas, seluruh kader partai begitu ada keputusan langsung untuk turun ke bawah. Nah, prinsip gotong royong, itulah kekuatan dari PD Perjuangan. Mas Umam melihat dua kandidat ini, ada nama Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah, kemudian Andika Perkasa, mantan Kasat, bertarung di arena yang sama di Pilgub Jawa Tengah. Kans perang bintang ini bakal gimana menurut Anda? Ya, memang kita perlu mengukur dari beberapa hal, terutama terkait dengan infrastruktur kekuatan politik dan juga infrastruktur non-politik. Dalam konteks ini diakui atau tidak, memang Jawa Tengah selama ini identik dengan kekuatan PDIP, kekuatan banteng, menjadi kandang banteng. Bahkan dalam sejarah pilkada di Indonesia, Jawa Tengah itu selalu dikuasai oleh PDIP. Kalau misal kita cermati di pilkada terakhir, itu bahkan PDIP mampu menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Artinya dominasinya cukup kuat. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati hasil dari Pileg beberapa waktu yang lalu, memang terjadi perubahan cukup signifikan. Setidaknya PDIP kehilangan sekitar 9 kursi di level Jawa Tengah, dari 42 menjadi 33. Dan kalau misal kita cermati secara lebih detail lagi, siapa kemudian komposisi pendukung dari Pak Lutfi dan siapa pendukung dari Pak Andika. Nah, kalau misal kita merujuk pada konteks kekuatan Pak Andika, per hari ini PDIP masih menjadi bagian dari kekuatan yang cukup konsisten untuk menggunakan narasi berhadapan dengan kekuatan besar Kim yang dalam konteks ini sepertinya menjadi bagian dari riak-riak dinamika di Pilpres 2024 yang lalu. Sementara kalau misal kemudian Pak Ahmad Lutfi tampaknya Kim cukup solid berbagai elemen kekuatan, tetapi kita juga perlu melihat secara lebih detail nanti apakah misalnya PKB, kemudian Nasdem dan juga PKS akan memberikan dukungan kepada Pak Lutfi atau tidak. Sehingga kemudian Kim Plus ini akan tercipta dalam kontestasi di level Jawa Tengah. Jadi untuk Jawa Tengah ini menurut Anda apakah ini sebatas pada perang dari segi tokohnya saja atau juga peran partai di sini juga akan menjadi cukup penting untuk dicermati di sini? Dalam konteks ini partai cukup penting ya, partai cukup penting, apalagi kemudian infrastruktur kekuatan itu menjadi cukup mengakar. Nah, kalau misal kemudian satu hal ya, ada ethno-politics yang kemudian perlu kita cermati. Kemenangan Mas Ganjar di 2 kali pilkada terakhir setidaknya itu dipengaruhi oleh komposisi nasionalis santri. Sementara dalam konteks ini misalnya Pak Andika dengan Mas Hendi lebih merepresentasikan corak nasionalis sendiri, yaitu representasi dari kader-kader terbaik di PDIP. Sementara kemudian kalau misal Pak Lutfi dengan Gus Yassin justru per kali ini merepresentasikan karakter nasionalis santri. Kita ingat dari demografi kekuatan politik di Jawa Tengah, memang Jawa Tengah Selatan itu merepresentasikan kekuatan politik nasionalis dalam konteks ini lebih identik dalam bahasa Clifford Geertz itu abangan. Tetapi segmen kelompok masyarakat Jawa Tengah Pantura, Pantai Utara,
Semarang, kemudian Demak, Kudus, Jepara, Rembang, itu lebih banyak didominasi oleh komunitas santri. Nah, demografi ini kalau misal kemudian dioptimalkan misalnya oleh Pak Lutfi yang juga tampaknya memiliki kedekatan dengan infrastruktur kekuatan di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, saat ini dipegang oleh Gus Rozin misalnya, kemudian menggunakan optimalisasi jaringan dari Gus Yassin yang notabene adalah putra dari Kiai Harismatik almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, maka jaringan itu bisa teroptimalkan. Dan posisi dari PKB tentu cukup berpengaruh karena PKB juga tidak hanya bermain di level Pantura, tetapi juga di wilayah sejumlah wilayah selatan di Jawa Tengah. Kalau misal kemudian ini kemudian berkelindan, maka PDIP perlu mengantisipasi karena bisa saja pilkada kali ini menjadi kemudian catatan yang cukup serius dan menjadi potensi koreksi bagi kemenangan non PDIP dalam kontestasi yang akan datang. Maka masing-masing pihak tentu perlu mengkonsolidasikan kekuatan secara optimal. Bang Habib, kalau melihat nama dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini dari partai-partai Kim juga sudah memberikan surat rekomendasi, apakah bisa dinyatakan seluruh partai Kim ini menyerahkan secara resmi surat rekomendasi B1 KWK ke pasangan Lutfi Taj Yassin atau masih ada yang akan menyusul memberikan rekomendasi ke pasangan ini? Untuk pastinya kita akan lihat ya besok atau paling lambat lusa ketika didaftarkan ya. Tentu namanya politik itu kan formalitas yang paling kita tunggu ya. Nanti setiap perkembangan akan kami update. Tapi kalau terakhir yang saya dengar bahwa ada kabar PKB berencana untuk mengusung tapi belum menyerahkan B1 KWK, ini pergerakannya gimana sebetulnya, Bang? Saya belum dapat informasi ya. Kita terus mempersiapkan nanti didaftarkan pada saat pendaftaran nanti. Kalau untuk PDI Perjuangan gimana mencermati ini? Karena kan dari segi nama tadi kan masih belum terlalu kuat sebetulnya dari nama Andika Perkasa, walaupun secara ketokohan memang sudah dikenal banyak orang begitu sebagai mantan Kasat begitu nama Andika Perkasa ini. Kalau dari segi elektabilitas saja belum mumpuni, bagaimana caranya untuk menggerek elektabilitas dari nama Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ini untuk maju di Jawa Tengah? Mas Jarod, mohon maaf ini audio masih ditutup. Boleh dibuka dulu? Pak Andika itu terakhir itu sebagai Panglima TNI ya. PD Perjuangan itu percaya kepada kekuatan suara rakyat. Sekarang rakyat punya akal sehat. Angin politiknya ini rakyat sudah tersadarkan. Sudah mulai bergerak. Karena lama sekali itu tidak bersuara. Sekarang bersuara. Sudah muak dalam tanda kutip ya. Dengan berbagai macam bentuk ya, penyimpangan konstitusi dan penyimpangan kekuasaan. Ya, sudah muak dengan nafsu-nafsu keserakahan, keangkara murkaan, ya, ketamakan untuk melanggar kekuasaan dan kemudian dipertontonkan dalam bentuk kemewahan. Ini sudah muak. Rakyat itu jangan dianggap mereka bodoh. Sekarang sudah mulai bergerak. Angin politik yang kita tangkap sekarang bahwa suara rakyat itu sama dengan apa yang diperjuangkan oleh PD Perjuangan. Untuk taat kepada konstitusi. Untuk bisa memberikan kedaulatan pada tangan rakyat. Dan untuk menjaga supaya pemilu kada itu betul-betul bisa berjalan dengan jurdil dan luber. Stop TSN. Stop penyalahgunaan kekuasaan sama seperti Pilpres. TNI Polri harus netral. ASN harus netral. Penyelenggara pemilu harus netral. Kalau kecurangan-kecurangan itu dipertontonkan terus-menerus, akan semakin muak. Saya sangat sedih ketika ya energi besar rakyat itu digunakan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Sebagai anak bangsa betul-betul kami prihatin. Mohon maaf. Saya harus sampaikan seperti ini supaya kita tidak mengulangi kesalahan di masa-masa yang jangan diulangi lagi kesalahan itu menurut Anda. Diulangi lagi. Berbagai macam intimidasi, ya, berbagai macam politisasi dan berbagai macam bentuk oligarki kekuasaan. Stop.
Oke, Kembalikan itu kedaulatan pada rakyat. Dan Oke. kami yakin bahwa suara rakyat, harapan rakyat, keinginan rakyat itu sama dengan harapan, aspirasi, dan keinginan dari PD Perjuangan. Oke, ada optimisme dari PDI Perjuangan terutama untuk Jawa Tengah dan lagi Sangat untuk optimis. daerah-daerah yang lainnya juga terlebih Jakarta. Saya harus konfirmasi hal ini dulu karena kan sampai sekarang PDI Perjuangan belum menyampaikan nama juga nih untuk Pilkada Jakarta. Jadi untuk konfirmasi Pilkada Jakarta nih mumpung saya bersama dengan Anda Pak Jarod, sudahkah ada nama yang akan diusungkan untuk Jakarta oleh PDI Perjuangan? Karena ini masih berseliweran nih informasi simpang siur. Ya, tentu saja untuk Jakarta, ini adalah satu wilayah yang sangat penting, sangat strategis. Karena dia barometer perpolitikan Indonesia. Tentu kita harus betul-betul cermat. Ya, syukur alhamdulillah. Dengan keputusan MK, itu kita bisa maju sendiri. Sebelumnya kita nggak bisa maju sendiri. Tapi dengan keputusan MK itu membuka ruang supaya rakyat itu punya ruang untuk bisa memilih pemimpinnya, apalagi memimpin DKI Jakarta. Oke. Ya, sekarang Jakarta dalam proses pendalaman berbagai macam tokoh-tokoh dan aspirasi yang ada di bawah. Beri waktu 1-2 hari ini. Biasanya untuk Jakarta itu akan diumumkan last minute. Oke. Kita masih punya waktu sampai tanggal 29 Agustus. Dan ini merupakan kewenangan hak prerogatif dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum. Tapi potensinya nama Anies atau nama Pak Pramono karena dikabarkan dua-duanya mengurus surat juga nih ke pengadilan, Pak Jarod. Siapa? Pak Anies, ha? Pak Pramono Anung. Memang ada aspirasi yang berasal dari bawah. Nama Mas Pram itu masuk, nama Pak Ahok itu ada, nama Erik Kostaduga itu juga ada nama Rano Karno ada, termasuk juga nama Pak Anies Baswedan itu masuk dalam radar. Ya, tentunya kalau ngurus seperti itu kan biasa. Karena untuk mendaftarkan itu kan sebetulnya tidak terlampau sulit. Kalau misalnya ada kekurangan administratif, masih ada waktu untuk bisa melengkapinya sampai dengan tanggal 8 September. Oleh sebab itu untuk DKI Jakarta kita tidak bisa berandai-andai. Oke, baik, dinamika ini masih akan cepat untuk kita pelajari bersama-sama. Bang Habibur Rahman dari Partai Gerindra, terima kasih. Pak Jarod Saiful Hidayat dari PDI, terima kasih. Dan juga Mas Ahmad Khairul Umam, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam semuanya.